Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tugas-tugas dalam mata kuliah riset operasional. Tugas perorangan adalah membuat artikel penelitian, yaitu pertama adalah dengan memilih bidang penelitian salah satu topik dalam riset operasi. Jadi kita ada 14 topik dalam riset operasi. Ya, kurang lebih ada 14 topik ya. Jadi mahasiswa memilih salah satu topik dalam riset operasi. Kemudian pada pertemuan ketiga atau minggu ketiga itu sudah harus menetapkan judul penelitian dan diserahkan ke dosen. Masing-masing mahasiswa mempunyai judul yang berbeda topiknya. Jadi topik itu banyak, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya topik itu banyak, ada forecasting, ada linear programming, ada penentuan lokasi, ya, ada CPM, PERT, dan sebagainya, ya, ada EOQ, ya. Jadi mahasiswa itu harus memilih topik yang berbeda, kemudian tentunya dengan judul yang berbeda. Nah, untuk memenuhi tugas tersebut, maka pertama kali mahasiswa harus melakukan membaca 2 buah jurnal atau mendownload 2 buah jurnal atau artikel, ya, dan membacanya 2 artikel tersebut, kemudian membuat resumenya 2 artikel tersebut setiap minggunya. Artikel tersebut terdiri dari artikel jurnal internasional, 1 jurnal internasional, 1 jurnal nasional. Tentunya artikel itu mempunyai topik atau judul yang sama dengan yang kalian pilih. Yang judul yang mirip hampir sama dengan yang kalian tentukan. Sehingga banyaknya artikel yang kalian kumpulkan dalam 1 semester ini adalah sebanyak 14 kali 2, jadi 14 kali pertemuan, atau 14 minggu kali 2 itu 28 jurnal, 28 artikel. Sehingga kalian mempunyai 14 artikel berbahasa Inggris dan 14 artikel berbahasa Indonesia yang mempunyai topik yang sama, ya, sesuai dengan judul yang kalian pilih untuk penelitian riset operasional. Kemudian 2 artikel tersebut, 2 artikel yang setiap minggunya dan ringkasannya dikirim ke email dosen setiap minggunya, ya. Jadi setiap minggunya itu menjadi tugas kalian untuk membaca 2 artikel, kemudian membuat ringkasannya, ya, kemudian dikirim ke email dosen. Nah, untuk artikel-artikel tersebut sebaiknya mahasiswa menyimpannya dalam satu folder, ya. Jadi nanti folder ini akan digunakan dalam Mendeley nanti, ya, bagaimana kita manage referensi yang kita gunakan. Nah, dengan demikian maka artikel-artikel yang kalian baca itu harus sesuai dengan, kembali lagi harus sesuai dengan judul yang kalian pilih atau kalian tentukan. Nah, selanjutnya dalam membuat artikel penelitian itu adalah menggunakan Word, kemudian dan Mendeley. Ya, Mendeley itu sebagai cara bagaimana agar daftar isinya itu sesuai dengan aturan tertentu, ya, yaitu aturan penulisan EPA. Mendeley ini dapat mahasiswa download, ya, secara gratis di internet, ya. Nah, dengan demikian untuk bagaimana cara melakukan penelitiannya akan kita pelajari dalam semester ini, ya. Sehingga dari awal kuliah pertama sekalian sudah mencicil bagaimana pertama topiknya, kemudian apa saja referensi yang kalian dapat gunakan, ya. Jadi sudah mencicil dalam membuat artikelnya. Pada pertemuan ke-14 mahasiswa sudah terkirim, dengan demikian mahasiswa sudah terkirim 28 artikel, 28 jurnal yang kalian baca. Kemudian pada pertemuan ke-14 juga mahasiswa sudah mengirim soft dari artikel ke email dosen. Jadi soft artikel yang kalian buat, ya, kalian buat penelitian, ya. Jadi tentunya dengan menggunakan data primer atau data sekunder, ya, menggunakan data tersebut bisa dibuat menjadi suatu artikel penelitian, ya. Pada pertemuan ke-14 mahasiswa sudah harus mengirimkan soft dari artikel ke email dosen.
jumlah referensi yang diambil dari jumlah referensinya untuk artikel tersebut diambil dari jurnal-jurnal yang telah kalian download. Jadi bisa ke 28 artikel tersebut ya. Kalau memang kalian mengambilnya topiknya atau judulnya yang terkait dengan penelitian kalian ya. Atau bisa juga mahasiswa menambah daripada referensinya. Jadi referensinya sedapat mungkin adalah dari semua artikel yang kalian download, yang kalian baca, dan yang kalian buat ringkasannya. Kemudian data itu bisa diolah apakah dengan menggunakan SPSS atau AMOS atau Excel atau POM. POM ini adalah suatu program untuk riset operasional atau manajemen operasional. Atau Make Project itu yang terkait dengan penjadwalan. Dalam membuat artikel, itu artikel ilmiah sebanyak 10 halaman dengan spasi 1 spasi, abstrak 300 kata, kemudian roman, kemudian jenis huruf adalah roman 12. Nah, selama proses pembuatan artikel tentunya kalian bisa berkonsultasi dengan dosen. Nanti dalam perkuliahan ini juga akan saya sisipkan bagaimana cara membuat artikel ya dengan menggunakan Mendeley dan Word. Ya. Artikel harus sudah selesai pada pertemuan ke-11 dan dikirim ke email dosen. Jadi tidak ada lagi istilah yang terlambat. Karena ini hanya kalau kita lihat ada 10 halaman sehingga kalian bisa mencicil setiap harinya ya atau setiap minggunya ya. Sehingga pada pertemuan ke-14 sudah selesai atau mungkin sebelum pertemuan ke-14 sudah bisa selesai, misalkan pertemuan ke-10 atau ke-12 ya silakan ya. Kalau kalian bisa menyelesaikannya lebih cepat lebih baik. Lain-lain untuk perkuliahan ini tentunya mahasiswa harus mahir menggunakan Excel. Setiap mahasiswa yang mempunyai laptop sudah menginstall SPSS, AMOS, Make Project atau POM. POM Farindo ini bisa kalian download di internet ya. Jadi kalian bisa searching di internet kemudian di-download dan ini berguna untuk mata kuliah manajemen operasional, kemudian riset operasi, bahkan riset kontemporer operasi. Selanjutnya mahasiswa harus membuat akun Google Scholar ya. Nanti akan saya jelaskan apa kegunaan dari akun Google Scholar pada satu sesi tertentu. Kemudian mahasiswa harus membuat juga akun ResearchGate ya, ResearchGate ya, di mana nanti dengan akun ResearchGate ini mahasiswa bisa mengupload hasil karya kalian, hasil penelitiannya, yang artikelnya, tapi sebelumnya sudah melalui ACC daripada dosen. Ya. Nah, demikianlah tugas yang harus kalian kerjakan. Intinya adalah dalam semester ini kalian harus membaca 2 jurnal setiap minggunya dan membuat ringkasannya sehingga totalnya adalah 28 artikel, di mana ke-28 artikel tersebut menjadi referensi dari artikel penelitian yang kalian buat ya dengan menggunakan data primer ataupun data sekunder, dengan di mana artikel yang kalian buat tersebut adalah sebanyak kurang lebih 10 halaman ya. Dan nantinya artikel tersebut akan diupload di ResearchGate ya, tentunya setelah mendapat persetujuan dari dosen. Nah, demikian penjelasan tentang tugas untuk mata kuliah riset operasional. Semoga mahasiswa bisa memahami akan tugas-tugas ini. Terima kasih.